Halo, Aquarius. Wah, Aquarius ya. Aquarius Sun Moon Rising Venus. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Aquarius. Ini general reading energi banyak orang yang punya birth chart Aquarius. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, vice versa. Ini boleh berlaku kapan aja. Mungkin sudah ada yang merasakan, bisa juga maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat saja ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu? Oke. Jadi langsung aja kita lihat energi Aquarius ya. Dan orang yang di-link sama Aquarius, begitu, siapapun yang ada kaitan dengan Aquarius. Oke, kita lihat. Wah. Jadi di sini aku ngerasa ini bisa kamu ya, atau ini terbolak-balik, bisa dia. Kalau ini kamu, aku ngerasa kamu lagi memantau situasi, kamu lagi memantau keadaan, atau kamu memantau seseorang, ya. Kamu lagi ya seperti memperhatikan seseorang, atau ini vice versa ya. Ini bisa kebalik, mungkin ada seseorang di sana. Seseorang di sana itu kepoin kamu terus ya. Ada seseorang di sana memantau kamu terus, memperhatikan kamu dari kejauhan. Ya mata-matai kamu lah. Gitu. Jadi aku ngerasa apa ya? Di sini kamu berusaha untuk mengendalikan dirimu, kamu berusaha menaklukkan diri dan menaklukkan keadaan ya. Karena ini beberapa kalian kamu lagi ada di situasi yang ya bisa dibilang gak enak gitu. Beberapa kalian lagi ada di keadaan yang tidak baik-baik saja, begitu ya. So ya, nguat-nguatin diri sendiri, sabar-sabarin diri sendiri ya. Healing, ya healingin diri sendiri begitu. Menenangkan dirimu sendiri karena ya kita mau berharap sama siapa ya. Apalagi nih beberapa yang sudah sering kecewa, beberapa kalian yang sudah sering ngerasain sedih sesedih-sedihnya. Jadi ya kita nggak bisa menggantungkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Secinta apapun kita, sesayang apapun dia ke kita, namanya manusia bisa aja mengecewakan. Begitu ya. Jadi aku ngerasa di sini berapa kalian memang kamu mencintai seseorang ya. Di sini kamu genggam hatimu untuk seseorang itu ya. Cuma saat ini mungkin prioritasmu bukan cinta ya. Karena ini berapa fokusnya mikirin uang sih ya. Beberapa dalam waktu dekat ini lebih fokus memperbaiki ekonomi, bagaimana menstabilkan keuangan, bagaimana supaya ya fokus lagi lah kerja, fokus lagi cari uang ya. Mungkin beberapa fokusnya begitu. Jadi ya udah, kalau ada rasa-rasa baper-baper gemoy sama seseorang ya disimpan saja. Kayak ini nih ya, ada hati ke seseorang ya sudahlah. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Begitu. Bisa vice versa ya. Terus aku ngelihat di sini apa ya? Kamu harus jaga juga ya kesehatanmu. Karena aku ngelihat ini beberapa kalian kamu banyak pikiran begitu. Beberapa kalian ya kamu orangnya pemikir. Ada apa-apa dikit-dikit mikir, ada apa-apa dianalisis ya. Apalagi kalau kamu orangnya logik. Jadi ya harus dipikirkan semua pakai logika, akal sehat dan segala macam ya. Tapi jangan terlalu banyak berpikirnya, karena ini bisa bikin kamu jadi nggak fit. Kamu bisa ngedrop secara kesehatan. Jagalah kesehatanmu ya, jaga pola makan, jaga pola tidur.
Ini kalian ada bisa rawan sakit kepala, ada yang bisa rawan sakit perut. Ya, pola makan dijaga, pola tidur dijaga. Tapi ini berapa kalian? Ya, kamu pintar sih menghealing dirimu sendiri ya. Kamu cukup lihai, cukup handal. Kamu lumayan bisa mencari alternatif lain untuk menghealing dirimu sendiri. Maksudnya ya, kita kan juga kadang butuh ketenangan ya, say, gitu. Kadang kita butuh ketenangan batin ya. Kamu bisa sih melakukannya. Misalnya kamu ngelakuin sesuatu yang bikin kamu happy, bahagia. Beberapa kalian ini, ya kamu sebenarnya bisa punya relasi sama siapa aja kan. Ya entah kamu sadari atau tidak, entah kamu ngeh atau enggak, ya. Ya banyak sih sebenarnya yang mau berelasi sama kamu. Banyak sebenarnya mungkin yang suka sama kamu. Ada aja sih aku rasa dalam waktu dekat ini yang bikin kamu happy. Dan itu nggak harus dia kan. Nggak harus dia sih yang bikin kamu bahagia. Dirimu sendiri bisa bahagiakan dirimu sendiri. Dan ini ada teman, ada kawan, ya ada teman-teman lah atau siapa ini. Sebenarnya ada sih dalam waktu dekat bisa kasih kabar bahagia. Oke? Ya contohnya, yuk jalan ke sana yuk, happy yuk. Nah ada yang kayak gitu. Oke, sekarang perasaannya ke kamu ya Aquarius. Perasaan dia. Wah. Ini bisa vice versa ya. Bisa dia sih ini. Atau ini terbalik, bisa juga kamu. Ini general reading ya. Jadi aku ngerasanya orang yang dealing sama kamu ini lagi menyusun strategi ya. Atau dia lagi berpikir, dia lagi muter otaknya. Kira-kira aku harus ngapain ya? Aku harus gimana nih? Aku harus lakukan apa ke kamu? Nah, ada beberapa seperti itu ya. Aku ngerasanya gini sih. Ini kan bisa vice versa ini ya. Entah orang yang dealing sama Aquarius atau ini Aquarius ya. Jadi siapapun lah orang ini atau siapapun kamu, jika kamu yang disakiti, jika kamu yang dikecewakan, ya, aku ngerasanya kamu kan fokus memperbaiki hidup. Berapa kalian kamu fokus membangun kualitas dirimu. Ya namanya kita udah disakiti ya, dikecewakan. Pasti ya sedih sih iya, tapi kan kita harus bangkit begitu ya. Kamu berusaha bangkit, memperbaiki hidupmu, dan kamu menunjukkan bahwasannya kamu punya kualitas begitu. Kamu punya value, kamu punya nilai. Dan itu yang akhirnya membuat dia jadi bingung ya. Di sini ada orangnya jadi bingung, jadi mikirin kamu aja ya. Ini mirror ya, beberapa energinya cerminan. Kamu bisa memikirkan dia, ya dia kayak gitu juga kan, dia mikirin kamu. Ini beberapa sama-sama pemikir. Kebanyakan mikir akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Ya ada yang gitu ya, beberapa. Ya kalau bisa jujur ya, orang ini tuh sebenarnya cemburu loh. Kalau ngebayangin kamu bisa bahagia tanpa dia. Orang ini cemburu kalau ngebayangin kamu tuh hidupmu bisa lebih baik tanpa dia. Istilahnya ya dengan atau tanpa dia kamu juga bisa berhasil begitu. Ya adalah diam-diam yang mencemburui begitu. Apalagi kalau dia cemburu ngebayangin kamu dengan yang lain gitu. Beberapa ada sih yang kayak ya saking pemikirnya dia mikir hal-hal yang jauh banget, kayak ya aku ini apalah, kalau kamu kan ada aja yang mau sama kamu, atau ya aku ini siapalah, kamu kan bisa dealing sama Marimar, kamu bisa sama Sergio, kamu bisa sama Barbara, kamu masih bisa dengan Dora atau siapa gitu. Ya aku rasa ada begitu ya. Itu sih. Dia pengen banget ini bicara ya. Cuma di sini kalian kan ada yang menjauh ya, beberapa, atau sudah terlihat jauh
atau memang berjarak begitu. Jadi ada yang ngerasanya kayak nggak berfaedah kalau aku ngomong di sosial media gitu. Tidak ada faedahnya kalau aku bicara hanya di media sosial, ya. Kan ribet juga nih ngomongnya. Kayak tertahan begitu di tenggorokan aku ya. Maksudnya aku bicara itu aja kayak ada yang menjanggal begitu di tenggorokan. Nah, jadi di sini kelihatan banget sesungguhnya ada orang yang dia pengen banget komunikasi baik-baik dengan kamu, tapi dia memilih memendam. Soalnya dia tuh kayak lebih seneng ketemu aja. Dia kayak berharap ya kita tatap muka aja. Kalau kita ketemu tatap muka itu lebih enak ngobrolnya, itu lebih apa adanya kalau kita bicara hadap-hadapan begitu. Jadi ada yang rasanya ya aku nggak suka kalau kita bicarain ini bicarain itu dari sosial media. Makanya komunikasi di sosmed nggak lancar, komunikasi di WhatsApp tidak lancar begitu. Ya mungkin dia tipe orang yang memang ya harus ketemu, kalau ketemu baru enak bicaranya, dia rasa gitu. Ya berapa begitu. Tapi ada vice versa ya. Ada juga yang kayak ya boro-boro ketemu. Ya bicara aja sulit gitu ya. Ada sih yang kayak gitu. Boro-boro kita tatap muka. Untuk komunikasi jarak jauh aja ya ribet gitu ya. Tapi ya begitu, ini orangnya memang orang yang membingungkan. Aku ngerasa terlalu banyak yang dia pikirkan ya. Beberapa dari mereka ini orangnya duniawi. Jadi bukan hanya kamu yang dia pikirkan, dia mikirin juga yang lain. Entah dia mikirin orang lain, mikirin keluarga, teman, atau ya dia mikirin kerjaan, mikirin duit. Jadi dia nggak fokus ke kamu gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, di sini ada Pisces ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Wah. Ada Aquarius ya. Ini mungkin energimu. Beberapa di-link dengan sesama Aquarius ya. Di sini ada Libra, ada Gemini, Taurus ya, Virgo, Capricorn. Oke. Ini yang kuat Taurus. Leo juga kuat ya. Ada Gemini juga di sini. Lalu ada Aries. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. So, jadi kamu sebenarnya masih baper sama dia. Karena ini ada kartu baper-baper yang meronta-ronta begitu, atau nih vice versa ya. Sesungguhnya ya gimana ya, selogik-logiknya kamu ya, sekeras-kerasnya kamu berpikir, atau ya kamu memang orangnya pemikir dan kamu sangat realistis ya. Ya memang kebanyakan Aquarius orangnya sangat berlogika, jadi berpikir sesuai realita begitu. Beberapa, tapi ya namanya manusia biasa, kita kan juga bisa mencintai ya. Namanya manusia biasa, kita juga bisa sayang sama orang. So ya kita juga bisa baper ya, kita juga bisa terbawa perasaan. Jadi di sini memang kamu sayang banget sama seseorang. Deep down ya, jauh dalam lubuk hati ya sayang banget gitu. Ini kan ada kartu yang ya gitu sih. Kamu mencintai dia pakai hatimu gitu. Tapi di sini memang ada yang jadi kayak bingung sendiri begitu. Apalagi kalau udah membahas komitmen ya. Gitu. Entah kamu entah dia. Sebenarnya kan ada kan yang pengen kayak ya kita komitmen lah begitu. Atau ya kalau kamu memang mau sama saya ya komit lah, serius lah, jangan main-main begitu. Ya kalau jauh dalam lubuk hati sih aku ngerasanya
kamu mau komitmen dengan orang kayak gini gitu. Sebenarnya ya namanya juga mencintai ya, pasti pengen sih kita ada komitmen atau serius sama orang ini. Tapi kan di sini ada drama yang terjadi kan, ada huru-hara, beberapa barbar di sini ya. Barbar ini bisa aktif, bisa pasif ya. Barbar yang aktif ya mungkin terjadilah konflik ya, adu pendapat, berdebat, adu argumen, adu mulut, itu mungkin ada atau pernah terjadi. Tapi ada juga yang barbarnya pasif banget gitu. Jadi kayak ngasih silent treatment, pembelajaran di dalam diam. Ya udah diam-diaman. Ya saya diam biar kamu sadar gitu. Saya diam biar kamu introspeksi diri. Ya mungkin itu yang kamu lakukan atau vice versa. Jadi ya begitu, ada barbar yang pasif sebenarnya ya. Ya pasif aja gitu, nggak banyak bicara tapi di dalam hati konflik batin ya, begitu sih. Ini berapa kalian apa ya? Apa kamu yang kecewa ini ya? Karena aku ngerasa ini berapa kalian ada yang kecewa, jadi kayak ya udahlah, saya udah kecewa, saya sudah ragu sama dia, atau ya itu saya nggak yakin. Awalnya ya ini hati buat dia, tapi ya gimana ya? Udah dikecewain sekali atau berkali-kali, itu kan lebih parah lagi begitu. Jadi kayak ya mungkin harus melepas, atau beberapa kalian kamu ngerasa ya kamu fokus kerja begitu. Kamu di sini kayak orang yang ya udahlah, mengalir aja. Mengalir seperti air. Toh juga Tuhan tahu kebenaran itu, ya. Toh juga Tuhan akan menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Akan terlihat siapa yang benar, siapa yang salah. Atau ya udah aku mengalir aja, menyerahkan semua sama Tuhan dan semesta. Ya, kalau dia yang terbaik pasti dia berjuang. Tapi kalau dia tidak berjuang, ya berarti dia nggak terbaik begitu. Ya, ini kan maunya berjuang bersama begitu ya. Ya kamu jadinya gitu, mengalir aja dan fokus kerja, fokus cari uang ya. Karena ini beberapa pengen memperbaiki ekonomi ya, finansial. Oke, ada Libra lagi, Gemini, Aquarius. Wididio. Oh, banyak ya elemen udara. Elemen udara ya Aquarius ya, Libra, Gemini. Lalu di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Wah. Elemen api juga kuat ya. Elemen api, Sagittarius, Leo, Aries. Oke, kita lihat yang kuat ya. Jadi yang strong di sini ada Cancer, Capricorn juga kuat. And then wah, aku ngerasanya ada Sagittarius ya. Capricorn juga kuat sama Scorpio. Ada Aries lagi ya. Oke, Scorpio dan Pisces bisa energi aja. Jadi di sini ada yang bersikap manipulatif, tricky ya, drama-drama, huru-hara, barbar. Atau apa ya? Ini ada yang bersandiwara, fake, bersikap palsu, bertopeng ya. Beberapa playing victim, merasa korban padahal dia yang menyakiti. Begitu, bisa vice versa. Jadi aku ngerasa di sini ada kartu yang bisa dibilang apa ya? Ini menguras energi banget sih. Kalau kamu di pihak yang tersakiti ya, kalau misalnya kamu di pihak yang dikecewakan ya pasti sakit banget gitu. Karena orang ini beda di depan, beda di belakang. Atau dia bertingkah seolah-olah dia korban, atau dia bertingkah seolah-olah dia yang paling menderita. Ya dia bertingkah seolah-olah dia yang paling sakit di dunia ini. Ya begitulah, mentality victim atau playing victim. Ya kamu yang harus pahami saya, kamu yang harus mengerti saya. Saya lebih menderita dari kamu, saya tuh lebih banyak masalah daripada kamu. Saya lebih, ya saya ini gimana lah, begitu. Padahal dari cerita di balik cerita ya ada yang bermain di belakang, ada yang bermain api. Ya tidak mungkin kan kalau misalnya apa ya, kamu merasakan ada asap begitu.
Ya asap itu bisa terjadi karena ada api kan, begitu. Ya ini beberapa kalian. Bisa vice versa ya. Jadi ini beberapa ada mirror ya. Kamu bisa ngasih silent treatment, dia bisa juga ngasih silent treatment. Ya, atau ada seseorang yang sosok cuek di sini, sosok diem, pasif. Ya satunya lagi juga bisa kayak gitu. Kan terkadang pasangan kita itu cerminan ya. Kita pancarkan ini, yang dia pantulkan juga ini gitu. Kita pancarkan drama, dipantulkan juga drama. Kita pancarkan playing victim, ya dipantulkan juga playing victim. Jadi sama-sama merasa korban, begitu beberapa ya. So aku bisa bilang ini masih sama-sama memikirkan, masih sama-sama sayang juga sebenarnya. Cuma entah siapa duluan ini membatasi diri ya. Aku ngerasa ada yang membatasi diri di sini. Tapi gimana ya? Sekeras apapun aku membawa egoku, sekeras apapun aku, ya sosokan lah merasa bisa tanpa kamu. Kan aku bisa mandiri juga ya, gitu. Tapi tetap aja hati siapa yang tahu ya. Di sini ada kartu Ten of Swords, dimana seseorang ngerasain ya sakit sesakit-sakitnya lah kalau kehilangan kamu. Tapi dia orang gengsi ya, gengsi parah ini. Ya gitu, kan ada yang egonya tinggi banget. Jadi ya begitu. So di sini ya beberapa memang ada pihak lain sih, aku ngerasa ya. Ada yang punya pihak lain di sini. Pihak lain ini bisa orang lain, bisa keluarga, teman, atau ini beberapa masih terjebak di masa lalu, ya. Entah siapa di sini kayak masih ada dealing dengan orang lain, atau ya jauh dalam lubuk hati. Ada yang mencintai orang lain juga, tapi ya dipendam, nggak jujur. Makanya kalau nggak jujur gitu, yang bikin-bikin drama, seolah-olah dia paling menderita. Aku tuh nggak kuat begini begitu, atau ya kamunya ribet, kamunya rumit. Padahal cerita di balik cerita itu kan ada lagi, begitu. Jadi begitu sih kalau tentang playing victim ya, merasa korban. Jadi susah introspeksi diri. Dia lebih kayak apa ya, melihat keluar daripada melihat ke dalam diri sendiri. Begitu, ya. Oke, itu bisa vice versa. Mungkin beberapa aja yang kayak gitu, ya. Aku shuffle dulu. Aquarius ya. Nah, ini beberapa kalian kamu mau pergi sejauh-jauhnya. Udah ada bye-bye gitu. Beberapa sorry to say goodbye gitu ya. Jadi ya ini kayaknya orang yang udah capek ya, jenuh gitu, atau ya capek berdrama-drama terus. Apalagi kalau ini memang jatuhnya udah hubungan toksik ya. Kalau udah nggak sehat kan menjadi racun. Begitu. Jadi beberapa kalian melepas, mengikhlaskan. Ya, beberapa mungkin ya memang melepas gitu, mengikhlaskan. Cuma ya ada sih yang ngerasanya kayak lebih ke mengalir aja gitu. Mengalir seperti air ya. Ya kalau misalnya jodoh nggak kemana juga begitu. Berarti ini jatuhnya apa ya? Iya, melangkah ke depan. Tapi kalau dipanggil masih mau gitu. Atau ya melangkah ke depan, tapi kalau dicariin ya mungkin masih mau menoleh begitu. Atau ya kita fokus ke depan, tapi ya kalau dibilang nunggu sih masih mau begitu. Ya beberapa. Ibarat kayak ya kalau dia ada itikat baik, kalau dia ada inisiatif mau memperbaiki ya it's okay. Jadi ya masih ada seperti itu ya. Oke. So aku ngerasanya apa ya? Ini beberapa kalian sih. Kamu sebenarnya sudah tidak mau melakukan aksi apa-apa lagi. Ini beberapa kalian udah nggak mau melakukan action apa lagi ke orang ini ya. Maksudnya ya kita nggak mau lagi bertindak untuk orang seperti ini.
Apalagi kalau memang sudah sering berjuang, kamu sudah sering berkorban, udah sering, ya gimana lah menghadapi orang ini, kan harus ada kesabaran juga gitu. Tapi kan ada titik dimana capek sih sebenarnya. Ya mungkin kamu perlu istirahat juga. Ini beberapa kalian kamu mau sih merespon, tapi kalau untuk bertindak kayaknya enggak gitu ya. Ini beberapa kalian, ya kalau dia bersilaturahmi, aku rasa kamu masih mau. Tapi kalau untuk berjuang kayaknya enggak gitu. Mungkin ngerasa ya capek say gitu, capek. Gue juga harus fokus sama hidup gue. Nah, ini kayak gitu ya. Wah. Beberapa kalian di sini pesan semesta, ya anggaplah ini bagian dari pembelajaran hidup kamu. Anggaplah ini kayak bagian dari perjalanan hidup aja, supaya nggak terlalu beban ya. Setiap orang yang datang, yang pergi, setiap orang yang hadir di hidup kita, itu biasanya ya mungkin hanya sekedar pengalaman hidup untuk kita, begitu. Jadi berpikirnya ke situ aja dulu, ke depannya gimana ya serahkan aja pada Tuhan dan semesta. Yang penting kamu nabur baik, ya udah kamu nanti nuai baik. Kamu menabur kebaikan selama ini, ya nanti kamu terima kok kebaikan ya. Nih, ada yang sibuk kepoin kamu, mata-matai kamu terus ya. Siapa ini ya? Ini bisa dia atau kamu ya. Jadi ada seseorang ini ya, dia nggak bisa kehilangan info tentang kamu ya. Sejujurnya dia nggak bisa memalingkan, atau dia nggak bisa menoleh ke depan tanpa melihat kamu gitu. Atau ya dia ini nggak bisa sehari aja nggak menoleh ke kamu ya, gitu. Jadi entah kamu sadari atau tidak, ya kamu dikepoin terus sama dia. Dia selalu memperhatikan kamu diam-diam. Oke? Ini entah siapa ini ya. Ini bisa orang yang dealing sama Aquarius, atau ini Aquariusnya ya. Aku rasa beberapa gitu. Ini terbolak-balik bisa ya. Bisa kamu atau dia ini. So, pernah ada salah satu di antara kalian yang membayangkan ya kamulah orang yang paling tepat gitu, kamulah yang terbaik, atau kamulah yang akhirnya nanti sama saya akhirnya sama kamu gitu. Cuma di sini entah apa yang dia lakukan, itu jadinya menghancurkan mimpi kita begitu. Ya mimpi kita itu ya impian kita harus bersama lah, impian kita bisa bersatu begitu, itu impian kita. Tapi setelah terjadi huru hara drama yang gak jelas, ya akhirnya ya apalagi yang harus diharap begitu ya. Jadi seperti ada sesuatu yang membuat mimpi ini hancur berantakan begitu. Tapi ini bisa juga salah satu dari kalian jadinya bermimpi ya, entah kamu atau dia ini ya. Jadi aku ngerasa ada seseorang di sini yang bermimpi kayak, ya aku mimpiin kamu sih, tapi di dalam mimpi itu terjadi keanehan begitu. Ya mimpi yang dia alami ini ya mungkin mimpi ketemu, atau mimpi diabaikan, atau mimpi ditinggalkan, atau ya mimpi tentang kelanjutan hubungan kita begitu. Jadi ya dari mimpi itu memang jadi petunjuk sebenarnya ya. Karena aku ngelihat di sini entah dalam waktu dekat, beberapa waktu ke depan, salah satu dari kalian, entah kamu entah dia, ini akan dapat mimpi, petunjuk bahwasanya ya di mimpi itulah jawaban dari semuanya. Begitu ya. Oke. Jadi di sini pesan semesta ya sudah, syukuri aja semua yang telah terjadi. Anggap aja itu sebagian dari perjalanan hidup. Anggap itu bagian dari perjalanan hidup kamu. Ya sesungguhnya kamu tuh sadar atau enggak, kamu sedang ditempa, dilatih menjadi pribadi yang lebih baik.
Dan aku rasa kamu sebenarnya orang yang sudah cukup baik. Hanya saja mungkin orang yang menyakiti itu adalah orang yang tidak mensyukuri kehadiranmu. Oke? Jadi ini untuk Aquarius ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini berapa aja yang cocok, bisa terbolak-balik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.